Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL IF 435. Di sini kami akan menjelaskan hasil produk kami, yaitu aplikasi penilaian angka kredit dosen. Berikut identitas proyek kami dengan nomor ID PBL IF 435. Pengusul proyek kami dari kepegawaian. Manajer proyek kami ada Bapak Supardianto. Judul proyek kami penilaian angka kredit dosen. Luarannya adalah website menilai angka kredit dosen. Klien atau pelanggannya dari kepegawaian. Pengarahnya ada Bapak Hamdani Arif, Ibu Rina Julius, Bapak Suwono Sibagariang, Bapak Muhammad Sahrul Nizan, Bapak Dwi Eli Kurniawan. Dan anggota tim kami ada Aji Utomo, Kanti Utari, saya sendiri Lili Suryani, dan Heri Prayoga. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa hal, yaitu ada deskripsi proyek yang berisi tentang deskripsi proyek kami, riwayat selama pengerjaan proyek, spesifikasi sistem, penjelasan mengenai spesifikasi dari sistem, implementasi, menampilkan aplikasi yang dihasilkan. Berikut deskripsi proyek. Aplikasi penilaian angka kredit dosen berbasis web adalah sebuah sistem aplikasi online yang digunakan untuk memudahkan dalam menentukan atau menilai angka kredit dosen secara sistematis. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login multi-user, registrasi user, data pendaftar, data pegawai, data pengguna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara kerja sistem akan dijelaskan oleh rekan saya, Heri Prayoga. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja sistem dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama, dosen dapat melakukan pengajuan pada sistem. Kedua, yaitu validasi dan penilaian dokumen oleh tim penilai. Dan yang ketiga, pemantauan pengajuan oleh pimpinan. Dan ini adalah riwayat project. Next. Riwayat project sendiri berdasarkan lubuk yang kami buat. Yang pertama, bagian perencanaan, yaitu koordinasi dengan Manpro dan judul proyek. Dan poin kedua, pembagian job desk. Bagian analisis, ada mempersiapkan kebutuhan proyek, menganalisis platform, menganalisis use case, dan membuat input-output system. Dan bagian desain, kami membuat kerangka antarmuka dan membuat kerangka atau struktur database. Dan poin implementasi, yaitu membuat tabel-tabel database, membuat form login, membuat form register, melakukan konfigurasi koneksi database pada login dan menu daftar, konfigurasi koneksi database pada ini udah ya, membuat desain lanjut. Dan bagian testing, yaitu tes demo progress dan tes demo hasil final. Berikut ini adalah link alternatif jika ingin mengakses lookbook. Next. Yaitu spesifikasi sistem. Kali ini akan dibacakan kawan saya, yaitu Kanti Utari. Baik, untuk spesifikasi sistem yang pertama yaitu ada user story. Di sini ada register. Sebagai user harus melakukan register terlebih dahulu dengan melengkapi data yang diminta oleh aplikasi. Kemudian login, sebagai user juga harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian untuk pendaftar dapat mengajukan PAK, kemudian melihat dan mencetak pengajuannya. Kemudian penilai, sebagai penilai dapat melakukan validasi dan penilaian. Kemudian pimpinan, sebagai pimpinan dapat melakukan pemantauan pengajuan. Kemudian untuk pemodelan sistemnya, di sini ada use case diagram, yaitu di mana pendaftar melakukan register, login, create, read, dan print pengajuan. Kemudian dari sisi penilai dapat melakukan register, login, read, validasi, dan penilaian. Terakhir yaitu dari pimpinan dapat melakukan register, login, dan read. Kemudian
Desain basis data bisa dilihat di layar sendiri. Ini dari pertama yaitu pendaftar memiliki banyak atribut, di nama, jenis kelamin, NIP, NUPTK, dan lain sebagainya. Kemudian login menggunakan username dan password. Kemudian pengajuan, kemudian divalidasi dan dinilai. Itu jika tervalidasi, dilanjutkan dengan pengujian. Jika tidak tervalidasi, kembali lagi ke pengajuan. Yaitu implementasi dan demo akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aji Utomo. Baiklah, selanjutnya adalah bagian implementasi. Nah, di sini merupakan tampilan halaman login. Di sini terdapat itu sign up untuk user yang belum terdaftar. Next. Nah, selanjutnya ada registrasi user baru. Nah, di sini itu untuk user yang belum terdaftar. Kita bisa mengisinya di sini. Next. Selanjutnya ada halaman dashboard admin, dashboard penilai. Selanjutnya ada tampilan data pengajuan Pak. Nah, di sini kita bisa melihat data yang diajukan. Next. Nah, selanjutnya ada form pengajuan. Nah, di sini kita bisa mengisi form pengajuan sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya ada form validasi. Nah, di sini kita bisa melihat berkas-berkas yang sudah diajukan, apakah sudah sesuai apa belum. Next. Nah, selanjutnya ada tampilan data pendaftar. Nah, di sini kita bisa melihat data-data pendaftar yang sudah terdaftar. Selanjutnya ada data pegawai. Ini sama seperti data pendaftar, kita bisa melihat data-data pegawai. Di sini juga kita bisa mengedit, hapus, atau menambahkannya. Selanjutnya ada halaman data unsur kegiatan. Nah, di sini kita bisa menambah atau menghapus unsur-unsur kegiatan. Selanjutnya ada data kegiatan. Nah, di sini kita bisa menambahkan subunsur kegiatannya lagi, terus kita bisa menambahkan angka kredit sesuai dengan prosedurnya. Next. Selanjutnya ada halaman data pengguna. Nah, di sini kita bisa melihat data-data yang ada. Kita juga bisa menambahkan datanya dan juga bisa menghapus atau mengeditnya. Next. Nah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.